dalam video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara memilih advokat. Ya, bagaimana cara memilih advokat pada saat kita membutuhkan jasanya. Siapa advokat itu? Advokat adalah orang yang memberikan jasa hukum, baik di dalam atau di luar persidangan. Ya, dia memberikan advice hukum, mewakili dalam perkara perdata, ya, atau dia bisa melakukan pemeriksaan segi hukum, ya, dan seterusnya, penelitian segi hukum, ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini advokat yang perlu kita ketahui, ya, selain dia memberikan jasa hukum, apakah dia bisa atau mampu mendampingi perkara kita. Ya, kita lihat, kita tanyakan dulu bagaimana keahliannya, ya, apakah dia memang ketika kita misalkan ada punya perkara terkait dengan tanah, apakah dia ahli tentang tanah atau mengetahui tentang tanah, permasalahan tanah. Atau mungkin ketika kita berperkara di pengadilan agama, apakah dia paham tentang hukum di pengadilan agama, tentang beracara di pengadilan agama, ya, tentang waris, apakah dia paham. Lalu selain itu kita periksa juga, kita tanya, dia ikut organisasi advokat mana. Kalau perlu, setelah kita mengetahui, kita cek di organisasinya, apakah advokat tersebut terdaftar. Lalu kita lihat juga latar belakang pendidikannya, ya, apakah sesuai dengan perkara yang sedang kita alami, ya. Nah, tidak ada jaminan semakin tinggi pendidikan advokat, semakin bagus, tidak ada jaminan, ya. Jadi meskipun pendidikannya tinggi, tetapi dia tidak expert di bidang yang kita alami, yang perkara yang kita alami, ya tidak ada gunanya pendidikan tinggi tersebut, ya. Nah, minimal dia pendidikannya adalah berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Jadi dalam hal ini tidak harus sarjana hukum, bisa sarjana syariah, ya, bisa sarjana ilmu kepolisian, pokoknya yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, ya, bisa SHI, ya, sarjana hukum Islam dan seterusnya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah nanti layanan jasanya seperti apa. Ya, apakah cukup pada misalkan perkara pidana, cukup pada pendampingan di luar persidangan saja, ataukah sampai tahap pemeriksaan di kejaksaan, atau sampai putusan di tingkat pertama. Nah, ini perlu diperhatikan jasanya seperti apa. Lalu biaya lain-lain bagaimana, kita bicarakan di depan, ya, kita bicarakan saja apa saja biaya yang diperlukan, misalkan biaya panjar persidangan, ya, atau biaya transportasinya bagaimana, lalu fee-nya berapa, lalu kalau berhasil success fee-nya berapa. Nah, ini terkait dengan success fee tidak ada ketentuan khusus, ini harus perkara tanah, harus perkara perdata, tidak. Perkara pidana pun ketika putusannya di bawah tuntutan, yaitu berhak mendapat success fee karena memang sukses dia, pembelaannya berhasil karena di bawah tuntutan. Nah, itu putusannya di bawah tuntutan. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi, dia expert tidak di bidang itu, gitu. Dan dia advokat benar atau tidak. Ya, karena banyak orang yang mengaku advokat, ya, oknum, ya, dalam hal ini yang mengaku advokat tetapi dia tidak mempunyai sertifikat sebagai seorang advokat, sehingga ketika perkara masuk di persidangan atau di tahapan tertentu, misalkan di kepolisian atau kejaksaan, dia ditanya KTA tidak bisa menunjukkan, ya tidak bisa mendampingi, kan begitu. Apalagi dalam perkara perdata di persidangan tidak bisa menunjukkan KTA, tidak bisa mewakili, ya. Nah, sekian video saya kali ini. Ketika ada kritik, saran, komentar, dan atau bahkan konsultasi, ya, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.